kami dari kelompok 2 mengunjungi Museum Nasional untuk mengetahui apa sih yang terjadi pada zaman terdahulu. Nah, di sini kami telah menemukan relief ataupun arca pada zaman dahulu. Nah, di sini seperti ada arca wanita, arca punakawan, Ganesha, dan beberapa relief juga. Nah, di sini ada budaya-budaya. Nah, di sini terdapat beberapa topeng yang berasal dari daerah Cirebon. Salah satu contohnya adalah Hanoman. Hanoman merupakan tokoh kera putih yang membantu Sri Ramawijaya memerangi Rahwana dalam kisah Ramayana. Ia berperan penting dalam penyelamatan Sita, istri Rama, dengan membakar istana Rahwana. Pada pertunjukan topeng Cirebon terdapat dua jenis sajian, yakni wayang topeng yang menyajikan pertunjukan drama panjang dengan dialog yang diucapkan atau dinyanyikan dalang. Jenis lainnya disebut topeng babakan yang menyajikan tarian tunggal dengan memerankan tokoh tertentu. Pertunjukan ini memiliki nilai filsafat perlambangan yang mengarah pada tuntunan untuk kesempurnaan hidup manusia. Museum ini terdapat berbagai jenis wayang. Wayang kulit merupakan kebudayaan di Indonesia yang telah diakui sebagai mahakarya dunia dan telah diakui juga oleh UNESCO. Dimulai dari wayang kulit Bali, wayang kulit Sasak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya terdapat sejarah terkait evolusi manusia. Evolusi manusia dimulai dari Australopithecus africanus, dilanjutkan oleh Australopithecus robustus, lalu Australopithecus boisei, dilanjutkan oleh Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens purba, Homo neanderthal, lalu Cro-Magnon, dan yang terakhir adalah manusia modern. Selanjutnya terdapat masa prasejarah Indonesia. Masa prasejarah Indonesia terbagi menjadi 5 zaman yang berbeda, yaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, zaman Paleometalik, dan yang terakhir adalah tradisi megalitik. Terdapat banyak sekali peninggalan pada masa prasejarah di museum ini. Kita lihat bersama-sama berbagai bentuk batuan yang menunjukkan bahwa benar ada masa prasejarah pada masa dahulu. Juga terdapat alat-alat untuk kehidupan pada zaman dahulu. Contohnya seperti alat kerang yang baru saja kita lihat barusan. Selanjutnya terdapat manik-manik. Kemudian terdapat barang-barang yang ada pada masa perundagian atau masa paleometalik. Selanjutnya adalah barang-barang yang ada pada masa bercocok tanam. Dapat kita lihat di sini terdapat replika bagian tengkorak manusia purba. Salah satunya adalah fosil tengkorak Homo erectus. Terdapat peta suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Di ruangan ini pun kita juga dapat menonton kisah kemerdekaan Indonesia bersama-sama. Juga ada perhiasan yang terbuat dari logam maupun perak, yang usianya bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu. Nah, di sini juga terdapat beberapa koleksi barang yang berasal dari kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah kendi Majapahit.
Candi Majapahit merupakan salah satu artefak yang banyak ditemukan di situs arkeologi Trowulan dan sekitarnya. Juga terdapat beberapa koleksi figuran Majapahit. Terdapat beberapa teknik pembuatan pada zaman dahulu. Selanjutnya adalah ada keramik Tiongkok yang memiliki unsur corak Islami. Keramik Tiongkok merupakan komoditi terpenting dalam perdagangan di Nusantara pada abad ke-16 sampai ke-18. Kenapa sebagai komoditi terpenting? Dikarenakan pada saat itu banyak diminati keramik yang memiliki aksara Arab. Ada banyak koleksi keramik monokrom. Keramik monokrom merupakan keramik dari Tiongkok berwarna tunggal, yaitu glasir hijau keabuan yang dibuat sekitar abad ke-4 sampai abad ke-13. Adapun berbagai senjata tradisional seperti keris, Di galeri museum ini terdapat koleksi kain tradisional dari berbagai daerah. Selanjutnya, kita memasuki gedung baru yang terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 bertema manusia Indonesia dan lingkungannya. terdapat bagian tengkorak manusia masa zaman dahulu. Sejarah bertema mengejar rantai yang hilang dari Dr. Eugene Dubois. Sejarah Kepulauan Indonesia. Dan masih banyak sejarah lainnya. Ada bagian-bagian fosil tengkorak manusia purba. Seperti sangkiran, Dan tengkorak verning. Terdapat diorama manusia purba. Terdapat fosil tengkorak manusia purba. Lantai 2 bertema ilmu pengetahuan dan teknologi. Di lantai ini terdapat kompas kapal.
pengetahuan tentang astronomi atau kalender dan navigasi. Terdapat sejarah terkait aksara dan bahasa, juga beberapa prasasti. Salah satu contoh prasastinya adalah Prasasti Lobutua. Terdapat pancuran air perunggu. Pembahasan terkait perhiasan. Perhiasan merupakan benda yang digunakan untuk mempercantik atau merias diri, juga sebagai simbol status sosial. Selanjutnya adalah kita sudah berada di lantai 3. Lantai 3 ini berisikan tentang organisasi sosial dan pola pemukiman. Selanjutnya adalah kita dapat melihat sejarah kebudayaan Indonesia pada periode prasejarah. Dimulai dari zaman Paleolitik, dilanjutkan oleh zaman Praneolitik, kemudian zaman Neolitik, dan selanjutnya adalah protosejarah. Selanjutnya adalah kebudayaan Indonesia pada masa sejarah. Dapat kita lihat secara seksama. Ada Nakara Makalamau. Dan yang terakhir adalah replika rumah-rumah yang ada di Museum Nasional.